Ya, pemirsa kembali di MNC News Now, sejumlah pihak angkat suara terkait Big Data, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Salah satu kritikan hadir dari pakar telematika, Roy Suryo. Ya, pemirsa, menurut Roy Suryo, Luhut telah melakukan kebohongan besar lewat Big Data yang diklaimnya berisikan 110 juta orang yang menghendaki penundaan pemilu 2024. Keengganan Luhut membuka Big Data kian menguatkan kebohongan Big Data sebagai Big Dusta. Ya, pemirsa masih kembali bersama dengan dialog pada hari ini, pemirsa mengenai Big Data Luhut Binsar Panjaitan yang mengenai penundaan pemilu 2024. Sudah ada Bapak Roy Suryo selaku pakar telematika dan juga Ketua DPD RI ada Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Kita lanjutkan dialog pada sore hari ini. Nah, Pak Lanyala, kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau misalnya benar ini bohong, perlu nggak kinerja Pak Luhut ini dievaluasi karena telah membuat gaduh satu Indonesia khususnya pada 11 April kemarin? Kalau saya sih tidak mau bicara soal perlu terserah lah. Buat saya nggak mau ngurusin itu. Dia mau dipecat kayak dia berpanjang sama presiden kayak saya nggak mau masuk ke situ. Cuman saya akan minta supaya ini ngaku aja gitu loh. Kalau salah ngaku aja salah. Nggak ada data yang ngaku aja nggak punya data. Karena kalau tidak begitu tidak akan selesai. Terus-terusan akan dikejar sama rakyat. Akibatnya akhirnya Jokowi kan risih. Dengan risihnya ini berani nggak Jokowi mencat si Luhut? Saya yakin nggak mungkin berani lah. Nah, kalau Luhut ini kan data segala-galanya. Nah, kalau ke Pak Suryo, Roy Suryo, Pak Roy ini kan Pak Roy sudah lama juga di dunia politik di tanah air. Ini kalau dengan kasus yang sama biasanya seperti apa sih? Ya, saya sependapat dengan Pak Lanyala ya. Artinya mungkin terlalu jauh kita ibaratnya memerintah dalam tanda kutip. Kita mungkin hanya bisa menyarankan secara etika saja bahwa seorang pembantu presiden, ya bagaimanapun juga kan secara struktur Pak LBP ini kan pembantunya presiden, Menko kan gitu. Meskipun de jure-nya begitu, de facto-nya kita nggak ngerti ya gitu. Tapi artinya kan harusnya ada tindakan. Cuman begini, kita kan sekarang baru saja kemarin mengesahkan KPU kan, Mas gitu. Nah, KPU itu sudah punya satu wacana juga ke depan bahwa akan meninggalkan namanya e-voting. E-voting itu basisnya apa? Data elektronik. Nah, ini berbahaya. Kalau misalnya apa yang tadi disampaikan Pak Lanyala, itu kemudian tidak dikoreksi atau tidak diakui oleh LBP, ini berbahaya. Masa depan orang bisa dengan seenaknya bilang, oh saya punya data sekian. Nanti bilang, KPU punya data sekian, pemenangnya adalah ini. Ternyata setelah dikejar, jadi jurisprudensi. Nggak usah keluar datanya. Nggak ada hak mahasiswa untuk ngejar. Lah kan repot. Ya kan? Data itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, KIP, nomor 14 tahun 2018. Ya, data itu harus dibuka kepada publik, apalagi disampaikan oleh pejabat publik. Data kepada publik itu bukan termasuk yang dikecualikan di pasal 27 di Undang-Undang KIP. Jadi artinya adalah ini berbahaya, Mas, kalau dibiarkan. Makanya saya sangat setuju. Lah lebih baik itu dikoreksi atau dia minta maaf lah atas kesalahan itu, sama seperti usulnya Pak Lanyala tadi, ya daripada nanti sikap dari Pak LBP ini diikuti oleh lembaga negara. Apa jadinya nanti kalau KPU nanti di tahun 2024 mengatakan pemenangnya adalah capres nomor ini dan cawapres ini. Kami punya data. Nah, terus dikejar sama masyarakat. Datanya mana? Anda nggak berhak menanyakan data. Saya tidak mau memberikan data. Kan konyol gitu kalau itu yang terjadi. Karena itu kalau ditanya, lu kenapa begitu? Ya, kan dulu Menko sudah bilang begitu. Dan nggak apa-apa. Nah, ini berbahaya. Sekali lagi ini berbahaya. Nah, ini kan sudah terlanjur beredar luas dan apalagi kita ketahui Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah pembantunya presiden. Ini kenapa sampai saat ini pemerintah juga masih diam aja, Pak Roy? Ya, sekali lagi saya pernah di struktur pemerintahan ya. Ini memang berarti ada sesuatu yang something wrong ya gitu. Ada sesuatu yang salah di pemerintahan. Kalau saja kemudian benar-benar komando pemerintahan itu ada di tangan Pak Jokowi, dengan mudah beliau kemudian menegur atau bahkan memberi sanksi atau bahkan memecat ya gitu. Meskipun sekali lagi kami sebagai rakyat, saya sekarang rakyat biasa, tidak kemudian berhak untuk meminta memecat. Tapi secara etika dan moral, ini sudah, yang tadi sampaikan Pak Lanyala tuh saya setuju. Sudah cacat ini moralnya, sudah namanya kalau tidak dikoreksi parah. Dan berbahaya apa? Bisa diikuti
oleh lembaga negara, misalnya oleh KPU nanti, karena ini dia seorang Menko loh, ya. Seorang Menko menyampaikan data yang salah atau data yang tidak benar, tapi kemudian tidak apa-apa, berbahaya. Sekali lagi ini berbahaya. Oke, nah kalau ke Pak Lanyala apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan adanya narasi yang dibuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini? Kalau saya jadi Jokowi, saya tinggal panggil baik-baik ke Luhut. Pak Luhut, ada nggak big datanya itu? 110 juta. Pasti Pak Jokowi tanya, saya buktikan mana Pak? Mana buktinya? Kan kalau memang nggak ada, ditunjukkan sama Luhut tidak ada, dan ditunjukkan Pak Luhut, kalau nggak ada ditunjukkan, lebih baik Pak Luhut mundur aja dah. Pasti Pak Jokowi bilang gitu, Pak Luhut mundur aja dah, daripada saya keserempet, nggak karuan nanti, saya nggak enak lagi sama rakyat Indonesia. Dan ingat loh, Pak Luhut ini dikasih kesempatan loh untuk minta maaf. Kita kasih kesempatan Pak Luhut, silahkan minta maaf kalau laku salah, minta maaf aja bahwa itu informasi data yang diberikan sama anak buahnya itu salah semua. Saya minta maaf. Itu lebih terhormat daripada mahasiswa, kemudian dari civil society mendesak Pak Luhut untuk membuka big data. Kalau nggak mau, akhirnya mana? Pasti lapor polisi. Pasti lapor polisi. Nah, polisi biar membuktikan. Jadi kita mau tahu juga polisi sikapnya bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Kan itu juga harus ada persetujuan dari presiden. Nah, presiden memberi izin apa tidak. Ini kan akhirnya rakyat menilai semua. Ini nyerempetnya panjang ini. Jadi lebih baik minta maaf kalau nggak ada. Kalau memang ada, silakan dibuka, gitu aja. Oke, sebenarnya ini akui kesalahan lebih cepat, lebih bagus ya Pak Lanyala ya. Nah iya, ini tambah lama kasihan Pak Jokowi. Ini sudah hampir 2 minggu. Nah Pak Lanyala, tadi Pak Lanyala juga sempat membahas soal dampak ke masyarakat. Kok sejauh ini tentang adanya terkait big data ini dilempar oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, dampaknya untuk masyarakat seperti apa sih yang Bapak lihat? Sampai sekarang ini kalau kita lihat dari data kita, semakin lama semakin menurun ini kepercayaan terhadap pemerintah. Loh, kalau semakin menurun, bahaya ini, saya bilang bahaya nih. Jadi mungkin tanggal 11 April mahasiswa sudah turun, nanti tanggal 21 April turun lagi. Ini akan bertubi-tubi dan turunnya di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana caranya menyikapi seperti ini? Kan harus, Pak Jokowi harus punya apa ya? Solusi ya? Solusi yang tepat lah. Jangan sampai yang dituntut sama mahasiswa itu segera dilaksanakan. Jangan terus kita diributin soal Luhut. Luhut ini sudah selesaikan aja sudah. Kalau Pak Luhut sudah sampean minggir-minggir dulu aja, jangan bikin marah-marah mahasiswa atau rakyat. Oke, lebih baik diam sebentar gitu Pak Lanyala ya. Kalau Pak Lanyala, minggir jauh-jauh, jangan muncul di istana. Oke. Jangan recokin presiden lagi. Oke. Kasihan presiden direcokin terus. Iya betul. Pak Lanyala, kalau menurut Pak Lanyala ini motivasi Pak Luhut melemparkan narasi seperti itu untuk apa sih Pak Lanyala? Ya, tanya Pak Luhut aja, malah motivasinya. Saya bukan Luhut, saya nggak mau jawab. Kalau Pak Roy mungkin bisa menambahkan seperti apa nih? Ya, saya tambahkan perkembangan yang tadi disampaikan oleh Pak Lanyala ya. Jadi bukan hanya kalau nanti dilaporkan, enggak Pak Lanyala. Kita mendengar semua bahwa ini sudah dilaporkan. Ya sudah ada yang melaporkan. Saya dengar ya Egy Sujana sudah melaporkan ke kepolisian. Ini rentetannya panjang loh nanti. Masyarakat nanti akan menilai polisi meroses enggak? Ya karena kan sudah ada faktanya. Ya sudah ada faktanya bahwa sesuatu itu kan nanti harus dibuka data di kepolisian. Ternyata misalnya tidak diproses di kepolisian. Bukan hanya Pak Jokowi nanti akan turun kredibilitasnya, kepolisian negara juga akan turun kredibilitasnya. Jadi akibat seseorang rusak susu sebelanga, gitu loh. Gitu artinya polisi turun kredibilitasnya, presiden turun kredibilitasnya, pemerintahan turun kredibilitasnya. Jadi ya saya sih sepakat aja yang jadi usulannya Pak Lanyala ya. Karena apa? Sudah dilaporkan, ya sudah dilaporkan oleh Pak Egy Sujana. Jadi saya kira ini nanti tinggal kita nunggu polisi memproses nggak. Kalau ternyata polisi itu benar-benar bisa tajam ke atas, tidak hanya tumpul ke atas ya. Nah, ini masyarakat punya apresiasi, Mas. Tapi kalau ternyata masyarakat polisi membiarkan ini, nah tambah lagi yang tidak kepercayaan. Jadi akibat dari seseorang itu degradasi moral dari pemerintah ini atau rezim ini itu bisa benar-benar jatuh. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Oke, terakhir ke Pak Lanyala. Pak Lanyala, imbauan untuk kepada masyarakat nih dengan terkait adanya dilemparan narasi untuk penundaan pemilu seperti apa untuk masyarakat?
kalau saya sampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah terpengaruh dengan masalah ini. Juga sudah banyak lah orang bilang ini, meskipun Pak Jokowi ngomong penundaan pemilu tidak ada, 3 periode tidak ada, tapi ini barisannya masih geremet-geremet terus, biarin aja, itu anggap lalu, nggak apa-apa. Semakin geremet nanti semakin kelihatan nanti. Kasihan Pak Jokowi kalau Oke, Pak Jokowi baik. tahu. Dan Oke, saya baik. yakin polisi akan menanggapi ini. Kalau sudah ada yang melaporkan masalah Luhut, saya yakin polisi akan tangani secara profesional. Karena polisi tidak mungkin yang seperti yang disampaikan sama Pak Sigit yang selalu presisi ini pasti dilakukan. Oke. Saya yakin. Oke, mungkin Pak Roy Suryo mau menambahkan. Ya harapan kita begitu ya, Pak Lanyala, harapan kita begitu. Makanya nanti kita lihat polisi memproses Haris dan Fathia ya dalam kasus juga Pak Luhut ya gitu. Nah, moga-moga imbang. Jadi moga-moga ada yang melaporkan LPP ya diproses juga oleh polisi. Jangan sampai kemudian nanti presisinya di kepolisian itu tidak jalan. Jadi saya sepakat lah. Itu dan memang betul sekali apa kata Pak Lanyala tadi. Meskipun dikatakan Pak Jokowi mengatakan tidak akan 3 periode dia maju, tapi memang barisannya tuh gremet ya, itu yang berjalan pelan-pelan dan bahkan nah tadi udah disebutkan tuh salah satu tokohnya sama Pak Lanyala tadi ya, yang termasuk salah satu orang di belakang Abdesi tadi ya. Saya nggak perlu sebut lagi lah namanya, tadi udah disebut Pak Baik. Lanyala. Ya, jadi artinya itu bukti nyata bahwa gerakan-gerakan untuk penundaan pemilu, gerakan untuk 3 periode masih jalan sampai dengan sekarang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Roy Suryo dan juga Pak Lanyala. Semoga tidak ada yang bikin gaduh di dalam pemilu 2024 nanti. Terima kasih banyak Pak Roy Suryo selaku pakar telematika, juga Pak Lanyala Mataliti selaku Ketua DPD RI. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di MNC Now. Terima kasih. Ya, pemirsa, setelah lagi kami akan kembali. Untuk Anda tetaplah bersama kami.